Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How's everything, student? Okay, it's okay. In English lesson, we will learn about obligation and necessity. What is it? Okay. Obligation or necessity yaitu kalimat yang menyatakan adanya suatu kewajiban atau keharusan. Nah, di sini kita bisa menggunakan kata-kata have ataupun menggunakan kata must. Kita mulai ya. Structure ya. Untuk struktur kalimatnya, untuk menyatakan obligation, suatu kewajiban, we can using modals ya. Di sini bisa menggunakan modal and frasa like must, have to, need to, necessary that, and obligatory that. Nah, di sini nanti akan saya bahas yaitu penggunaan must sama have to saja dulu ya. Oke. Modal must. Must adalah modal verb dalam bahasa Inggris yang memiliki fungsi utama untuk menyatakan kewajiban. Must pada umumnya dipakai untuk menyatakan kewajiban yang datang dari diri si pembicara. Jadi, misalnya saya memerintah ke orang lain atau memberikan kewajiban kepada siswa saya yang sifatnya wajib, berarti harus dikerjakan. Jadi datangnya dari si pembicara. Rumusnya adalah as subject plus must and plus verb and plus object. Ya, di situ verbnya verb satu. Oke, next example, contoh. Mother must cook delicious food. Ibu harus memasak makanan yang lezat. Second example, the school must take care of every student who skips. Sekolah harus mengurus setiap murid yang bolos. Nah, di sini merupakan contoh-contoh kalimat obligation yang menggunakan kata must. Di situ kalau harus menggunakan must, sedangkan kalau tidak harus kita tinggal menambahkan not, jadi menjadi must not atau mustn't. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, untuk kedua yaitu kita bisa menggunakan modal have to. Have to itu artinya sama dengan must, tetapi di sini digunakan untuk menyatakan keharusan, juga di mana asal keharusan itu datang dari luar diri pembicara. Kalau tadi dari dalam, ini dari luar. Contoh, rumusnya sama ya dengan yang must tadi, subject plus have to atau has to. Have dan has-nya tergantung subjeknya ya, tunggal atau jamak. Kemudian plus verb and plus object. Contoh, I have to wear uniform at school at work. Saya harus memakai seragam saat bekerja. Dan the second example, Rita has to finish her work before Friday. Rita harus menyelesaikan pekerjaan sebelum hari Jumat. Jika menggunakan have to dalam bentuk negatif, do not have to atau don't have to, maka artinya tidak harus atau boleh dilakukan atau boleh tidak. Jadi kalau negatif itu ditambahkan don't atau do not. Kalau yang must tadi ditambahkan not setelah must not. Kalau have to itu ditambahkan di depannya don't have to atau don't have to, do not have to. Itu ya. Oke. Dalam konteks ini, subjek kalimat tidak perlu melakukan kegiatan dalam predikat, tetapi ia juga boleh melakukan jika ia mau, tidak ada keharusan yang dinyatakan dalam kalimat ini. Seperti itu. Jadi lebih kuat yang must dibanding dengan yang have to. Jadi kalau must itu wajib sekali, kalau have to itu agak lebih kewajiban tapi tidak begitu mengikat. Oke? Saya kira penjelasannya itu dulu. Next time kita lanjutkan untuk penggunaan model yang menggunakan need to dan yang lainnya. Oke, kita akan lanjutkan saat kita PTM. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.